Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu, sekali lagi berjumpa di dalam ibadah Jem Yun Long. Kita langsung saja membuka dengan doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh berkumpul di dalam ibadah kami online ini Tuhan. Dan kami melanjutkan pelajaran kami mengenai baptisan air. Hari ini kami akan belajar dari pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Biarlah kiranya lewat pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah disediakan ini pun kami boleh belajar lebih lagi mengenai pembaptisan air Tuhan. Untuk itu berbicara kepada setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita rileks saja ya, karena bahannya lebih kepada pertanyaan dan jawaban, bukan dalam bentuk khotbah, karena khotbahnya sudah selesai ya, bahan baptisan air khotbahnya sudah selesai. Nanti minggu berikutnya kita akan melanjutkan dengan baptisan Roh Kudus ya. Sebelumnya kita sudah bahas perjamuan kudus, sehingga perayaan terakhir yang harus kita pelajari sebagai orang Kristen adalah baptisan Roh Kudus. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu baptisan air ini part ketiga atau bagian ketiga, yaitu pertanyaan dan jawaban. Kemarin kita minggu lalu ya, kita sudah dari pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 5. Nanti kita akan review dengan cepat saja. Tapi hari ini saya ingin ingatkan saja, hari ini kita akan tetap ada khotbah plus ya. Saya dikasih bocoran oleh Pastor Juna ya. Jadi masih ada khotbah plus. Sekali-sekali akan mendengar plus, yaitu suara teriakan Baby Sergio. Tapi minggu depan, karena cuaca di depan juga sudah semakin tidak panas, saya akan mulai sekali-sekali nggak janji selalu ya. Jadi sekali-sekali saya akan rekam di depan supaya saudara-saudara juga tidak bosan. Tapi kalau memang tidak bisa, mungkin lagi hujan atau cuacanya lagi tidak baik, ya tentu kita harus kembali dengan khotbah plus dengan suaranya Baby Sergio, oke? Langsung saja saya kasih review saudara-saudara. Minggu lalu kita sudah 5 pertanyaan yang kita bahas ya. Yang pertama, alasan apa yang diberikan Yesus untuk dirinya dibaptis saat Yohanes Pembaptis katakan, "Saya tidak boleh baptis kamu." Yesus katakan, jawabannya dari Matius 3 ayat 15, yaitu biarlah ini dilakukan, ini terjadi supaya semua orang mengikuti dia. Ya, jadi saya dan saudara sebagai orang Kristen, kita mengikuti apa yang Kristus lakukan. Dia dibaptis, maka kita yang mengikuti Yesus harus dibaptis juga. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Roh Kudus untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus senang bahwa Yesus dibaptis ya. Kita melihat di dalam Alkitab Matius 3 ayat 16 dikatakan di sini Roh Kudus turun dalam bentuk rupa burung merpati ya. Lalu dilanjutkan juga apa yang Allah Bapa katakan saat Yesus telah dibaptis ya. Matius 3:17 mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, Tuhan katakan, ini Allah katakan kepada Yesus saat dia selesai dibaptiskan dan keluar dari air. Berbicara tentang keluar dari air, Matius 3 ayat 16 pertanyaannya, apakah Yesus masuk ke dalam air untuk dibaptis? Ya, sesuai dengan Matius 3 ayat 16 dikatakan di situ setelah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Artinya Yesus, ya benar, dia masuk ke dalam air, dan itulah sebabnya untuk kita gereja GSJA mengikuti baptisan selam. Artinya di sini by immersion. Artinya di sini sesuai dengan baptiso yang artinya dimasukkan ke air atau tenggelam atau selam ya. Tenggelam tidak diem di dalam terus ya. Jadi keluar, jadi menyelam dan keluar ya. Seperti Yesus setelah dibaptis dia segera keluar, begitu pula dengan kita gereja sidang jemaat Allah ya. Kita dibaptis dengan masuk ke dalam air dan keluar. Yang kelima kita bahas kemarin, apabila seseorang ingin diselamatkan, apa yang Yesus katakan dia harus lakukan setelah percaya dengan Injil. Markus 16 ayat 16 mengatakan harus dibaptis. Setiap orang percaya harus dibaptis. Maka mereka yang percaya akan diselamatkan ya. Yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Tetapi ini dalam bentuk paket, saudara-saudara ingat ya. Jadi bukan baptisan yang menyelamatkan. Artinya setiap orang yang sudah percaya harus dibaptiskan. Tapi kalau memang ada kendala yang tidak mengizinkan kita, misalnya mungkin kita percayanya pada saat detik-detik terakhir sebelum kita mati gitu ya, seperti orang yang di kayu salib bersama Yesus, atau mungkin terlentang di atas tempat tidur di dalam rumah sakit ya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa dibaptis gitu ya, maka tidak masalah, kita tidak akan kehilangan keselamatan. Selama kita mampu melakukan baptisan tersebut, maka kita harus memberikan diri untuk dibaptis seperti firman Tuhan katakan ya. Kalau tidak masalah, karena firman Tuhan Markus 16 ayat 16 itu mengatakan yang tidak percaya
maka tidak akan selamat. Jadi bukan yang tidak dibaptis ya, tapi yang percaya harus dibaptis. Jadi itu paket. Yang percaya harus dibaptis, yang tidak percaya tidak selamat ya. Jadi saudara, kita yang percaya dan kita masih mampu dibaptis, mari kita berikan diri untuk dibaptis. Kita lanjutkan hari ini dengan pertanyaan yang ke-6. Kita masih ada sekitar 17 pertanyaan sampai ke pertanyaan 22. Kita lihat apakah kita bisa cover semuanya ya hari ini ya. Oke, pertanyaan yang ke-6. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ya sebagai bagian dari menjadikan semua bangsa murid Tuhan ya? Kita buka dari Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya ke-19 ya. Ya, hari ini plus-plusnya bukan cuman Baby Sergio, saudara-saudara, mungkin ada terdengar plus-plusnya Pastor Juna juga ya. Jadi mungkin khotbah plus ya. Oke. Matius 28 ayat 19 ya. Ayat yang begitu terkenal saya ya bacakan kepada saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang Yesus katakan murid-murid harus lakukan di dalam menjadikan semua bangsa murid ya? Nggak cuma dengan pemuridan dalam arti secara teologis, tetapi semua yang sudah menjadi murid dikatakan di sini juga harus dibaptis. Jadi saudara, bukan cuma saya dan saudara yang harus dibaptis saat kita percaya. Kalau saudara menjangkau jiwa-jiwa di luar sana dan saudara mengajak orang untuk percaya Yesus, maka saudara juga harus mengajak orang tersebut untuk memberikan dirinya dibaptis. Amin. Yang ketujuh pertanyaannya, kepada siapa Yesus memberikan pesan ini ya? Bentar, to whom did Jesus and his disciples this message? Oh, ya, kepada siapa Yesus memberikan pesan ini kepada murid-muridnya. Jadi artinya pada saat Yesus bicara kepada murid-muridnya ini, pergi jadikan murid ini, kepada siapa ini harus dilakukan? Ya, firman Tuhan yang sama, Matius 28 ayat 19 mengatakan kepada semua bangsa. Jadi tidak ada batasan, saudara-saudara. Jadi hal yang sama, saudara menjangkau semua bangsa, maka saudara juga mengarahkan semua bangsa untuk dibaptiskan di dalam nama Bapa dan di dalam nama Anak dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Jadi saudara ingat itu ya. Saudara bisa menjangkau baik itu sesama orang Indonesia, sesama BMI, saudara bisa menjangkau majikan saudara, anak-anak majikan saudara, orang lokal, bahkan orang asing yang saudara temui di Hong Kong, Macau dan lain sebagainya, mungkin berkenalan gitu ya. Jadi jangan biasakan diri cuma berkenalan dengan orang asing karena ada agenda tersendiri saja ya, tapi pakai agenda Tuhan, saudara-saudara. Zaman sekarang gitu, kita pakai Facebook kenalan sesama dengan orang asing karena ada agenda tersendiri gitu ya. Untuk mungkin siapa tahu nanti saya dibawa ke luar negeri, saudara-saudara. Saya kasih tahu saudara. Ya, mungkin itu bisa saja terjadi. Tapi yang lebih baik dari itu agenda Tuhan. Saudara bukan cuma dibawa ke luar negeri, dibawa ke surga. Nah, asik kan? Jadi saudara-saudara, mari kita jadikan semua bangsa murid Tuhan dan ingatkan mereka juga harus dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Nah, yang ke-8, apa yang Yesus harapkan murid-muridnya harus lakukan setelah mereka membaptiskan bangsa-bangsa tersebut ya. Jadi ternyata di sini kita diingatkan nggak cukup hanya sampai dibaptiskan. Kita buka Matius 20 ayat 20. Jadi setelah dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ayat 20 berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi kemarin kita pakai ayat ini untuk menekankan bahwa kalau kita ikut Tuhan, maka kita harus melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk dibaptis, maka kita harus dibaptis. Tapi, ayat ini bukan saja menekankan kepada baptisan, tetapi segala perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, dan kepada orang-orang yang kita arahkan untuk dibaptis, arahkan untuk menerima Tuhan Yesus. Dikatakan di sini siapa yang Yesus harapkan, apa yang Yesus harapkan murid-muridnya lakukan setelah membaptiskan orang lain. Yang Yesus harapkan adalah setelah orang-orang tersebut dibaptis, maka murid-murid harus mengajarkan perintah-perintah Tuhan yang lainnya. Semuanya, semua perintah Tuhan harus diajarkan ya. Oke, yang ke-9. Apa yang Petrus katakan kepada orang-orang sebelum dibaptis harus lakukan apa ya? Kita buka dari Kisah Para Rasul ya. Pasal yang kedua, ayat yang ke-38 ya. Ini juga ayat yang sangat terkenal sekali. Oke. Yang dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Nah, apa yang Petrus katakan kepada orang-orang yang mau dibaptis tersebut ya. Kita ingat pada saat itu orang-orang bertanya setelah Petrus berkhotbah, dan orang bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan?
Petrus berkata, berikan dirimu untuk bertobatlah dan berikan dirimu untuk dibaptis. Jadi artinya di sini sebelum dibaptis seseorang harus bertobat dahulu. Bertobat di sini seperti kemarin saya tekankan, yaitu meninggalkan jalan hidupnya yang lama. Yaitu di sini yang digarisbawahi adalah meninggalkan ilah-ilah lain dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi mungkin tidak sempurna atau belum sempurna, tidak masalah. Yang penting mengakui kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kita memilih untuk mengikuti Yesus, ya. Sekalipun mungkin hidup kita belum sempurna, kita memilih untuk ikut Yesus dan mengizinkan Yesus untuk menyempurnakan diri saya dan saudara. Maka orang tersebut boleh dibaptis. Mengerti bahwa Yesus mampu menyempurnakan hidup saya. Yesus mampu mengubahkan hidup saya. Jangan cuma dibaptis hanya karena saya jadi orang Kristen, jadi saya harus dibaptis. Bukan seperti itu. Tapi kita dibaptis karena kita mengerti konsep pertobatan, meninggalkan ilah-ilah lain dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara, yang akan mengubahkan kehidupan saya dan saudara menjadi sempurna. Yang percaya katakan amin. Oke? Nomor 10. Berapa banyak orang yang Petrus katakan harus dibaptis, ya? Masih Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kali ini ayatnya yang ke masih 38 harusnya, ya. Di sini dikatakan, ya masih 38. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, ya. Artinya di sini saudara-saudara, masing-masing. Kalau masing-masing itu artinya semua orang, ya saudara-saudara. Semua orang masing-masing harus dibaptis. Jadi Petrus tidak mengatakan hanya orang-orang tertentu saja. Petrus tidak mengatakan mungkin orang tua saja. Petrus tidak mengatakan anak kecil saja. Petrus tidak mengatakan orang kelas atas atau kelas bawah, ya, yang kerjanya A, yang kerjanya B, ya, atau yang pengetahuan Alkitabnya sudah level 1, level 2, level 3, pelayan Injil atau pendeta penuh, pendeta muda dan lain sebagainya. Ya, Petrus tidak mengatakan ini. Petrus mengatakan setiap orang yang sudah bertobat, ya, bertobatlah, artinya percaya Yesus, maka berikan diri untuk dibaptis dan jumlahnya tidak masalah. Semua orang masing-masing harus dibaptis saat bertobat. Yang percaya katakan amin, ya. Lalu kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apa yang dikatakan orang-orang yang menerima perkataan Petrus tersebut, ya, di dalam hal ini yaitu firman Tuhan. Jadi setelah Petrus berkhotbah dan Petrus juga mengatakan berikan dirimu dibaptis, ya, itu bagian dari firman Tuhan, ya. Apa respon orang-orang saat itu? Ya, pada saat Petrus mengatakan bertobatlah dan dirimu berikan dibaptis, respon orang-orang dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi orang yang mendengarkan dan meresponi apa yang Petrus katakan, maka akan memberikan dirinya dibaptis. Seperti minggu lalu, ya, di Makau kita ada satu jammer yang dibaptis karena mendengar, mengerti firman Tuhan mengatakan kita harus memberikan diri untuk dibaptis dan meresponinya dengan benar, saya memberikan diri untuk dibaptis, ya. Perayaan begitu luar biasa saudara-saudara, ya. Kita pergi ke pantai, ya, dan kita baptis bersama-sama di sana, dan saat yang bersama itu menjadi saksi bagi orang-orang lain melihat bagaimana kita merayakan kebaikan Tuhan. Amin, ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang dikatakan oleh orang-orang? Oke, ini sudah cerita yang berbeda tetapi terkait dengan baptisan, ya. Kita lihat lagi, saya buka dulu ayatnya. Kisah Para Rasul. Oke. Ya, apa yang dikatakan oleh orang-orang Samaria, ya. Maaf, apa yang dilakukan, bukan dikatakan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Samaria setelah mereka percaya pada khotbah yang dilakukan oleh Filipus. Ya, jadi sekarang kita ke cerita pada saat Filipus berkhotbah, ya, di Kisah Para Rasul 8 ayat 12, ya. Dikatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Samaria saat mereka percaya pada khotbah Filipus, ya. Dikatakan di sini Kisah Para Rasul 8 ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan apa yang dilakukan? Mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi orang Samaria saja memberikan diri dibaptis, saudara-saudara, ya. Saat itu kita mengerti bahwa, ya, ada pemisahan antara orang Yahudi, non-Yahudi, ya, orang Samaria.
Tapi oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita, sudah tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi, orang Samaria, orang Jawa, orang Manado, orang Batak. Tidak ada masalah. Orang Indonesia, Filipina, Cina, dan lain sebagainya. Pada saat kita percaya Yesus, maka kita berhak dan kita berkewajiban, sama-sama hak dan kewajiban untuk dibaptis. Yang percaya katakan amin. Lalu masih di ayat yang sama, ya, apa yang bentar. Oh, bukan di ayat yang sama, maaf. Bentar ya. Saya buka dulu ayatnya. Apa yang sebentar, saya siapkan ayatnya ini karena sedikit panjang. Jadi ayat 36 sampai 38. Ya, oke, ini lebih bagus. Oke, ya. Kita sekarang maju lagi ke apa namanya? Lokasi yang berbeda lagi sekarang ya, tapi masih dengan Filipus ya. Apa yang dikatakan Filipus kepada orang Ethiopia yang harus dilakukan sebelum orang tersebut bisa dibaptiskan ya. Dari Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-37 dikatakan, "Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus," boleh. Lalu jawab orang tersebut, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Ya. Jadi yang dikatakan Filipus harus dilakukan sebelum dibaptis, yaitu harus percaya dengan segenap hati. Ini tadi saya garis bawahi ya. Baptisan harus dilakukan hanya kalau orang tersebut mengerti pertobatan dengan sungguh-sungguh, yaitu pertobatan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu apa jawaban daripada orang Ethiopia tersebut? Kisah Para Rasul 8 ayat 37 dikatakan jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah." Oke? Lalu berikutnya pertanyaannya, apa yang dilakukan orang Ethiopia itu setelah dia percaya dan dia memberikan diri dibaptis? Apa yang dilakukan orang Ethiopia itu? Apakah dia masuk ke dalam air saat dibaptiskan? Sekali lagi kita berbicara tentang pedoman kita di dalam gereja GSJA ya, Gereja Sidang Jemaat Allah. Pada saat kita dibaptis, kenapa kita memilih dibaptis di Islam ya? Kita mengikuti beberapa arahan yang diberikan oleh Alkitab ya. Nah, apa yang dilakukan orang Ethiopia tersebut? Apakah dibaptis dengan masuk ke dalam air? Kisah Para Rasul 8 ayat 38 berkata, "Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan keretanya dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia." Jadi orang Ethiopia ini juga dibaptis dengan masuk ke dalam air ya. Oke, sekarang kita maju ke lokasi yang berbeda lagi. Ya, sekarang Kisah Para Rasul 10. Saya siapkan dulu ayatnya yang ke-44 sampai 48. Ya. Oke. Ini saya bacakan dulu saja ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal berapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, pertanyaan yang ke-17 adalah, setelah Cornelius dan teman-temannya diselamatkan atau bertobat dan menerima Roh Kudus, apa yang diperintahkan Petrus untuk dilakukan kepada mereka? Ya, tadi kita sudah lihat jawabannya ya, harus dibaptis juga ya. Nanti ini kita akan bahas lebih lanjut di dalam baptisan Roh Kudus ya, bahan yang berikutnya ya, yaitu bagaimana pandangan mengenai baptisan Roh Kudus itu, apakah harus dibaptis air dulu, apa baptis
baptisan Roh Kudus bisa terjadi ya sebelum baptis air ya. Di sini kita tentu sudah melihat jawabannya ya. Ternyata memang di kasus-kasus tertentu ada orang-orang yang mungkin belum dibaptis air tetapi sudah menerima baptisan Roh Kudus gitu ya. Itu kita akan bahas lebih lagi. Sama seperti perjamuan kudus kemarin kita tegaskan, kalaupun belum dibaptis tetap boleh mengikuti perjamuan kudus selama orang tersebut sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Tapi untuk baptisan Roh Kudus kita akan lanjutkan nanti. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kisah yang berikutnya adalah Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke 29. Saya bacakan juga langsung saja sampai 33. Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai 33 ya. Saudara silakan bisa mendengarkan ulang rekaman ini dan membaca secara pribadi dengan pause ya, hentikan dulu lalu baca secara pribadi ayat-ayat yang kita bahas hari ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai 34 berbunyi demikian. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ya, pertanyaannya, apa yang dilakukan kepala penjara dan keluarganya setelah percaya kepada apa yang Paulus khotbahkan atau Paulus beritakan ya? Ya, tadi sudah kita dengar jawabannya, mereka juga memberi dirinya dibaptis. Jadi saudara, ini semua pertanyaan-pertanyaan menggarisbawahi sekali lagi syarat untuk dibaptis adalah percaya, dan juga menggarisbawahi di mana kewajiban untuk orang yang sudah percaya adalah dibaptis. Amin. Ya. Lalu kita lanjutkan ke Kisah Para Rasul, kita semakin maju ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayatnya keempat dan kelima ya. Harap maklum dengan plus-plus di depan, suara berteriak-teriak, excited ya. Tapi kita mari pakai excitement ini ya dengan bahasan kita hari ini, karena seperti saya katakan, kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, harusnya saat dibaptis saudara harusnya merasakan sebuah excitement yang luar biasa di dalam Tuhan, pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan ya. Jadi kalau saudara belum, sekali lagi saya mengajak saudara untuk beritahu kepada saya, beritahu kepada Pastor Juno kalau belum saudara memberikan diri dibaptis secara selam untuk masuk ke dalam air sesuai dengan standar gereja kita, gereja sidang jemaat Allah ya. Karena JEM adalah bagian dari gereja sidang jemaat Allah, maka silakan kasih tahu Pastor Dia, Pastor Juno, atau saya secara pribadi. Kita akan atur untuk saudara ya melalui pengalaman yang kita sedang bahas ini saudara-saudara ya, termasuk diingatkan dengan plus-plusnya Baby Sergio tadi, melalui pengalaman dengan excited ya, dengan begitu bersemangat sekali, karena ini pengalaman yang harusnya begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara ya. Oke, saya lanjutkan. Kata Paulus, Kisah Para Rasul 19 ayat 4-5. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan di sini apa yang dikatakan oleh murid-murid di Efesus. Apa yang dilakukan oleh murid-murid di Efesus setelah mereka percaya dengan pesan-pesan atau khotbah atau apa yang diberitakan oleh Paulus ya. Ya, yang dilakukan di sini sekali lagi, mereka percaya dan mereka memberikan diri dibaptis, saudara-saudara ya. Mereka mendengar itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Saat mereka mendengar bahwa baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Jadi kalau mereka sudah bertobat, maka mereka tentu harus dibaptis ya. Jadi ternyata saudara-saudara, memang ada ya orang-orang yang sudah bertobat ternyata belum dibaptis, karena mungkin juga memang seperti contohnya kita, gereja tidak selalu setiap minggu mengadakan baptisan. Tapi bukan berarti
gereja tidak melakukan baptisan ya. Jadi biasanya kita kumpulkan berapa orang jadi dibaptis sama-sama. Jadi artinya saudara, kalau sudah mengikuti gereja berapa lama gitu ya, sudah ada pertemuan, sudah percaya sungguh-sungguh, apalagi kalau sudah sampai menangis-menangis tiap kali khotbah gitu, ada tiap kali ibadah gitu. Saudara harus berikan diri dibaptis. Kalaupun gereja belum mengumumkan minggu depan kita ada baptisan atau bulan depan kita ada baptisan. Kalaupun gereja belum memberikan pengumuman ini, saudara berhak untuk dan bahkan berkewajiban bertanya boleh kepada gembala, pengerja, kapan ya ada baptisan? Saya mau memberikan diri untuk dibaptis ya. Saudara yang bertanya juga boleh ya. Oke, di sini pertanyaannya, oh maaf, ya belum, kita harus ini dulu, ganti. Sekarang kita ke kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat ke-4 ya. Roma pasalnya yang 6 ayat yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru ya. Lalu satu lagi ayatnya, Kolose pasal 2 ayat 12. Ini untuk satu pertanyaan ya, 2 ayat yang dipakai ya. Oke, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, pertanyaannya adalah apakah dua pengalaman yang dilalui oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat mereka dibaptis ya. Dua pengalaman ini adalah yang pertama, pengalaman mereka hidup lamanya dimatikan. Jadi pada saat masuk ke dalam air itu hidup lama semua dimatikan. Lalu pengalaman yang kedua adalah saat mereka keluar, mereka dibangkitkan di dalam hidup yang baru. Itulah namanya hidup baru ya. Itu yang namanya lahir baru. Jadi saudara dilahirkan kembali, saudara menjadi manusia yang baru ya. Jadi baptisan itu melambangkan dua pengalaman. Satu pengalaman kematian, yaitu kehidupan yang lama dimatikan atau dikuburkan. Lalu yang satu dibangkitkan, kebangkitan ya. Sama seperti Kristus bangkit, maka kita dibangkitkan juga di dalam kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Lalu apa yang Paulus katakan? Orang-orang percaya tersebut harus bagaimana ya? Sebutkan apa? Bagaimana Paulus mengatakan orang-orang yang percaya dan sudah memberikan diri dibaptis, setelah dibaptis, bagaimana mereka harus hidup? Ya, masih Roma 6 ayat 4 juga dikatakan di sini. Kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus adalah kalau kita sudah dibaptis, hendaklah kita hidup yang baru. Jangan cuma ngomongnya doang kita hidup baru, kita lahir baru, tapi ternyata kehidupan kita tidak baru. Jadi saudara, benar saat kita memberikan diri dibaptis, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara, membuat kita untuk hidup baru. Tetapi saudara, sekali lagi Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan saya dan saudara, tidak akan pernah memaksakan saya dan saudara. Roh Kudus itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa merasuki saudara. Roh Kudus tidak merasuki. Roh Kudus bersemayam di atas pujian penyembahan. Jadi saat kehidupan saya dan saudara terus menaikkan pujian penyembahan, maka dia terus bersemayam di atas kehidupan kita. Dia ada di dalam hidup saya dan saudara, bukan untuk merasuki seperti Roh Kudus ya, tapi dia bekerja bersama-sama dengan manis bersama dengan saya dan saudara. Jadi Roh Kudus tidak akan pernah memaksakan saudara untuk hal yang saudara tidak mau. Artinya di sini saudara perlu punya usaha juga secara pribadi untuk berusaha hidup dengan baru dan hidup dengan baik. Firman Tuhan mengatakan, dekatkan dirimu maka aku akan mendekat kepada engkau. Allah mengatakan seperti ini. Jadi artinya saudara, kalau saudara paling tidak setidaknya melakukan usaha untuk memiliki hidup yang baru, Tuhan yang akan menyempurnakan, sekali lagi sekalipun tidak sempurna. Amin. Ya. Yang terakhir saudara, kita buka dari ternyata selesai kita ya. Kitab Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya ini yang terakhir ya saudara ya, ayat yang ke-26 sampai 28. Oke, saya bacakan dulu ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka orangnya, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi dikatakan di sini setelah kita dibaptis, apakah ada perbedaan antara bangsa, suku, atau posisi dan lain sebagainya? Ya,
Jawabannya adalah tidak ya. Setelah dibaptis tidak ada lagi perbedaan seperti ini. Kita semua dibaptiskan di dalam Kristus dan kita telah menjadi apa dikatakan di sini? Menjadi anak-anak Allah oleh karena iman kita dalam Kristus. Dan saat kita dibaptiskan kita mengenakan Kristus ya. Sekali lagi jadinya saya mau tutup dengan menambahkan satu poin saja dari pertanyaan ini. Saat saya dibaptiskan, saya dan saudara dibaptiskan, itu tidak memberikan kita keselamatan ya, tetapi justru karena kita telah diselamatkan maka kita memberikan diri dibaptis. Supaya apa? Supaya itu menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Yesus memberikan diri dibaptis supaya saya dan saudara mengikuti dia untuk dibaptis, maka saya dan saudara supaya orang-orang dapat menjadikan kita sebagai contoh ya bagaimana kita tunduk dengan firman Tuhan, maka kita memberikan diri dibaptis. Karena saat kita memberikan diri dibaptis itu menjadi sebuah kesaksian. Dikatakan di sini kita mengenakan Kristus. Jadi saudara, saat kita dibaptis itu lebih daripada saudara pakai lambang-lambang salib. Berapa banyak orang yang pakai lambang salib tapi bukan orang Kristen, berapa banyak orang pakai lambang salib tapi belum dibaptis ya. Tapi kalau kita sudah dibaptis saudara-saudara, itu lebih daripada kita pakai lambang salib dan tulisan-tulisan Yesus lah. Saat kita sudah dibaptis, ya saya sudah dibaptis ya, itu artinya saya dan saudara telah mengenakan Kristus ya, dan kita maka menjadi berkat bagi orang-orang lain. Oke, baik saudara-saudara, kita tutup ibadah hari ini. Saudara bisa melanjutkan aktivitas saudara dan saya bisa menyerahkan kembali kepada pihak yang berwajib di Gem Yunlong. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur dengan ibadah kami hari ini. Kami boleh menyelesaikan pertanyaan dan jawaban daripada hal yang berkaitan dengan baptisan air Tuhan. Kami berdoa biar ini sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Dan kami yang belum dibaptis, biarlah kami tergugah dan kami boleh memberikan diri untuk dibaptis Tuhan. Kami yang belum mengalami baptisan selam Tuhan sesuai dengan standar Gereja Sidang Jemaat Allah, kami memberikan diri untuk dibaptis sesuai dengan cara yang kami ikuti Tuhan di dalam Gereja Sidang Jemaat Allah ini Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah kiranya ada orang-orang yang memiliki pertanyaan terkait dengan baptisan air ini Tuhan, mereka pun mendapat jawabannya dari 3 seri yang kami sudah selesaikan ini Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, terkhusus jalan iman kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami. Kami juga mau serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Dan sekali lagi saudara-saudara, kita setelah menyelesaikan tema baptisan air, selanjutnya kita akan membahas terkait perayaan ya, 3 perayaan. Yang pertama perjamuan kudus, lalu baptisan air, yang terakhir kita akan membahas baptisan Roh Kudus. Tapi minggu depan saya tidak akan membahas baptisan Roh Kudus dulu karena ini Gem Yunlong ini jauh lebih cepat ya keretanya daripada Gem Makau. Karena kemarin kita ada baptisan dan ada beberapa aktivitas lainnya. Jadi bahan baptisan air kami di Makau malah baru sampai part 1 saudara-saudara. Jadi saudara sudah sampai part 3 ya. Hari ini kembali kami tidak bisa lakukan karena kami akan fokus kepada doa untuk hari ini ya. Jadi minggu depan baru kami melanjutkan baptisan part yang kedua di dalam bahasa Inggris ya. Untuk Indonesia malah selesai sudah. Jadi selama 2 minggu depan kita akan pakai untuk topik yang lainnya dulu ya. Baru nanti bersama-sama lanjut di minggu yang ketiga di bulan November. Kita lanjutkan dengan baptisan Rohul Kudus bersama-sama dengan Gem Makau ya. Gem Makau sendiri dalam bahasa Inggris minggu depan dan minggu kedua November akan lakukan baptisan air part 2 dan baptisan air part yang ketiga. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali. Shalom.